Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga ya, hidupin loncengnya. Selamat menonton channel Pak Aman. Dadah! Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Saya teringat pada sosok seorang ibu pemimpin kantor pos di sebuah kota kecil di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Beliau sangat teguh dengan prinsip kejujuran dalam setiap pekerjaannya. Dan hal ini selalu diajarkan kepada semua bawahannya dengan tindakan-tindakan kecil yang sederhana. Uang receh diletakkan begitu saja di atas meja dan di bawah kursi. Petugas kebersihan dan penjaga malam yang jujur akan menyimpan uang receh itu dan meletakkan kembali di atas meja atau menyerahkan pada sang ibu pimpinannya. Begitu pula dengan uang belanja yang selalu diberikan melebihi dari harga sebenarnya. Pegawai yang tidak jujur akan mengembalikan kurang dari seharusnya. Dengan demikian, pimpinan kantor akan dengan mudah mengetahui siapa yang akan diangkatnya menjadi pegawai tetap. Jika sejak awal tidak jujur dengan uang receh, maka tidak akan diberikan tanggung jawab pekerjaan padanya. Sama halnya dengan pegawai yang tidak jujur dalam mengembalikan uang belanja. Tidak akan diberikan posisi dan tanggung jawab sebagai bendahara maupun posisi lain yang lebih tinggi. Hal kejujuran ini juga perlu diterapkan dalam menjalin relasi dengan sesama. Karena mencari teman itu mudah, namun mempertahankannya agak sulit. Terkadang kita kecewa karena teman yang kita tunggu-tunggu ternyata meninggalkan kita karena keadaan kita yang minim secara ekonomi. Kita bersedih, namun kita sendiri sering memilih-milih dalam membangun relasi. Yang menguntungkan secara ekonomi akan dipertahankan, dan yang merugikan kita jauhi. Kita masih takut rugi. Sebagai pengikut Kristus, kita diingatkan untuk tidak mudah terbius pada hal-hal material saja. Tidak jujur dalam harta benda akan membawa kita pada kebinasaan. Sebaliknya, hidup seturut kehendak Tuhan akan mengantar kita pada kehidupan yang kekal. Dengan demikian kita bisa fokus pada dua hal yang berlawanan sekaligus. Yang satu akan dikalahkan oleh yang lain. Allah atau materi. Setialah pada Tuhan dalam ketulusan, keikhlasan, rendah hati, agar Ia menuntun kita dengan hikmat-Nya untuk melihat kebenaran dan kejujuran dalam diri kita sendiri dan sesama. Lantas, apakah kita yang menyebut diri pengikut Kristus telah hidup dalam kejujuran dan kebenaran? Tuhan tidak menilai dari penampilan fisik. Dia yang merupakan sumber kebenaran sejati menilai apa yang ada di dalam lubuk hati kita. Ya Allah Bapa, sumber kebenaran ilahi, bimbinglah kami selalu untuk menjalani hidup ini dengan setia dan mengabdi hanya padamu. Singkirkanlah segala sesuatu yang dapat memalingkan hati kami daripadamu. Karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa selama-lamanya. Amin. Salam sehat, Tuhan memberkati.